Kami mewakili bumi. Raja Ampat bagian dari bumi, NTB bagian dari bumi, Pohon Beringin bagian dari bumi. Kan itu namanya berargumentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam akal sehat untuk semua. Pertama Pak Rocky, terima kasih atas kehadirannya. Kedua, saya minta pandangan Bapak melihat kondisi hari ini. Jokowi dengan berbagai problematika masa lalunya tentang kebijakan dan segala macam, termasuk oligarki dan segala macam. Apa tindakannya harus dilakukan oleh Prabowo untuk memajukan dan agar negara Indonesia ini tetap stabil, maju seperti negara-negara lain. Terima kasih. Pak Prabowo, ada yang bertanya nih. Oke, ini saya bilang sama dia. Oke. Prabowo tanya ulang, apa tindakan kalian sebagai wakil rakyat? Oh, seperti apa? Prabowo tanya. Dia tanya pada Bahlil nggak bisa jawab. Yes, Anda harus jawab. Karena di otak Bahlil, dia kelebihan mineral, kekurangan intelektual. Anda mesti ambil alih jawaban itu. Siapa yang mau jawab? Begitu yang saya sebut sebagai imperatif moral itu. Saya enggak peduli politisi apa. Saya peduli jalan pikiran. Kita mau bikin supaya teman-teman dari NTB ini IQ-nya itu mesti di atas Golkar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bang Rocky yang saya hormati. Jadi nama Bang Rocky itu bukan mengindonesia tapi mendunia. Jadi tadi Bang Rocky sampaikan bahwa kami, ya anggaplah kami karena kami anggota dewan, sebelum pemilu kami adalah seorang pengemis suara. Itu benar. Tapi faktanya tidak hanya mengemis semata. Ada sesuatu yang bisa menyebabkan pengemis itu mendapatkan suara, tentu dengan angka-angka. Nah, yang terjadi setelah kami duduk, ini sebuah pemikiran dan mohon pencerahan dari Bang Rocky. Niat kami yakin ingin memperjuangkan kepentingan rakyat, kepentingan publik, akan tetapi potensi yang ada di wilayah kami itu sangat sulit atau sulit memungkinkan untuk kami fasilitasi rakyat. Kembali di dalam kalau kita berbicara tentang anggaran. Nah, sekarang prinsipnya bagaimana sikap kami semestinya agar kami bisa mempertahankan diri sebagai pelayan rakyat itu sendiri. Terima kasih Bang Rocky. Ya, saya tahu kalian itu nggak punya uang, semua anggaran itu mandatori, selesai. Tinggal bikin laporan kan kalian. Ya, mau ngapain? Ekspansi anggaran tuh, ruang fiskalnya terbatas. Prabowo lakukan efisiensi makin terbatas. Tapi ini menyebabkan kontrapikiran dari bawah bahkan. Akibatnya apa? Departemen bilang oke, buka lagi hotel-hotel itu. Karena di Lombok hotel mati. Pemesannya siapa? Ya pemerintah terutama. Turis nggak lagi masuk hotel. Dia pergi ke rumah-rumah. Kos-kosan itu. Apakah ini pernah diantisipasi oleh anggota DPR sebelumnya? Tidak. Artinya anggota DPR dari awal menganggap bahwa ada APBN, APBD yang tersedia sehingga kami hanya memakai aja itu. Sekarang Anda kaget, dikunci, dan Anda tidak punya lagi kemampuan untuk manuver di ruang fiskal. Karena itu Anda laporin ke saya, laporin ke rakyat dong. Bilang, ngapain tanya saya? Tanya sama rakyat, kita mau ngapain? Mari kita miskin sama-sama. Tapi jejak ini hanya boleh ada 2 tahun.
deklarasikan seluruh Indonesia, kami tidak mampu lagi. Tapi kami dipilih untuk bahkan mengatasi ketidakmampuan itu. Itu dalilnya, pejuangnya begitu. Bayangkan kalau saya di letter S sebelum Puncak Rinjani itu dibujuk oleh seorang Pak Rocky, balik aja masih jauh, padahal saya lihat di situ tuh. Bule di sebelah saya bilang, aduh jauh masih jauh, dia turun. Lalu saya ikut bule itu. Artinya dari awal niat saya tidak final untuk bertemu dengan Dewi Anjani. Karena saya janji mau selingkuh dengan dia. Kan itu soalnya. Jadi sekali lagi moral call itu jangan Anda beritahu ke saya. Karena saya akan bilang, ya udah berhenti aja kalau gitu. Kan dari awal begitu intinya. Kita dimanjakan selama 10 tahun Jokowi. Tiba-tiba ada kesulitan. Lalu kita bilang, ya kita nggak sanggup. Nah kondisi ini yang saya anggap tadi, sekuat apa moral call dari teman-teman. Saya tahu ini seluruh Indonesia begitu. Jadi kita mau pastikan bahwa daya tahan kita dalam keadaan ini, itu yang membuat kita dipercaya oleh publik apa enggak. Publik nggak mau tahu. Anda udah berjanji ya. Terus Anda bilang, iya tapi kan ini ada efisiensi. Berarti ya Anda marah pada Prabowo. Prabowo bilang, kalau nggak efisiensi, hancur anggaran ini untuk membiayai seluruh proyek strategis nasional yang dibuat oleh Jokowi. Logikanya begitu, Anda terangkan pada publik Anda. Kami nggak bisa lagi. Kenapa? APBN habis. Batas dari ambisi politik adalah anggaran belanja negara. Anda punya ambisi, APBN nggak ada. Bulan Juli ini, Prabowo pusing mencari 800 miliar buat bayar bunga utang. Gampang. Apa? 11 triliun di kantong Jokowi. Kenapa kalian nggak tagih? Justru karena Jokowi mengelulukan itu, rakyat percaya, oke, nggak ada soal. Kan itu yang saya maksud, periksa etik dari pemimpin. Mau Golkar kayak, mau Gerindra, mau apa segala macam. Sama-sama ada di situ kan. Bahwa presiden harus ambil jalan taktis untuk menghasilkan kemakmuran. Dan orang mulai bertanya, nyampe enggak sih makan siang gratis itu sampai 2003 tahun ke depan? Mampu enggak Danantara mengumpulkan 17.000 triliun? Yang sampai sekarang jadi persoalan. Karena akhirnya yang ngambil dana dari perbankan yang adalah dana saya, dana kalian di situ. Jadi semua ini kita lihat secara makro. Lalu kita pergi pada sistem internasional. Berakhir nggak perang Iran-Israel? Mungkin berakhir kalau Netanyahu diganti karena dia dari partai Likud yang konservatif. Kalau partai buruh mungkin proposal perdamaian udah tiba duluan di meja perundingan. Mungkin berubah. Kalau Mullah tidak memimpin Iran, berarti Iran harus dikembalikan pada sistem kerajaan. Faktanya adalah Iran memastikan akan duel habis-habisan, bukan karena secara ideologi, tapi atau karena ya itu ada kenangan tentang Imam Hussein, tetapi karena arogansi Donald Trump. Ini semua yang mesti dibaca. Oh tapi kami ada di NTB. Loh dunia ini menjadi kecil justru karena kita kecil berpikirnya. Kalau Anda punya proposal lebih bermutu dari proposal Golkar, Anda anggota Gerindra lebih bermutu dari proposal DPP Gerindra, Anda anggota Demokrat lebih bermutu dari proposal DPP Demokrat. Ucapin itu dari mana? Ya dari pojok, dari kaki Gunung Rinjani. Kan itu yang namanya menjadi anggota DPRD. Anggota DPRD cuma status Anda ketika dipilih, Anda cuma wakil DPRD itu. Tetapi otak kita mengetahui bahwa yang terjadi 1815 menyebabkan seluruh dunia iklimnya berubah. Yang diucapkan dari pojok-pojok debat di warung kopi di NTB bisa menyebabkan ide baru timbul dan kabinet dapat ide baru itu. Itu yang disebut sebagai the butterfly effect. Kepak sayap kupu-kupu di hutan Amazon bisa menimbulkan badai di California. Kegagalan harga tomat di Sembalun bisa menyebabkan pasar induk Jakarta mengalami guncangan. Suplai daging. Demikian terus. Jadi saya ingin
Nggak ada yang namanya anggota DPRD yang lebih berkualitas di Jakarta atau di daerah. Itu cuma lokasi apa? Teritori. Kualitasnya dihitung oleh kemampuan konseptual kita. Anda bisa menonjol sebagai tokoh. Saya nggak peduli Anda dari DPRD Kupang, pojoknya apa namanya? Apa aja. Tetapi kita mau hitung pikiranmu itu bisa nggak mempengaruhi harapan generasi muda. Orang nggak akan tanya. Greta Thunberg anak SMA umur 12 tahun. Meninggalkan sekolahnya di Finlandia untuk kampanye seluruh dunia tentang etika lingkungan. Dia bertemu dengan 130 pemimpin dunia. Anak 12 tahun. Sementara ada anak yang belum 30 tahun. Dipaksa jadi wakil presiden. Dan begitu ditanya wartawan, semua hal, dia menjawab dan kita tahu apa jawabannya. Anak ini sekarang punya potensi memimpin Indonesia karena tukar tambah kuantitatif. Politik bukan urusan kuantitatif, urusan kualitatif. Masa Anda merasa dia yang akan memimpin Anda, padahal Anda punya otak. Dan dia kalau diterangin sesuatu, ya saya paham. Tapi dia pura-pura paham. Fura-fura faham. Fu-fu-fa-fa. Itu dalilnya begitu. Jadi kenapa kita minder? Seolah-olah Golkar nggak punya calon. Kalau Anda punya kapasitas untuk mengucapkan ide, tantang Bahlil. Apa yang Anda lakukan di Raja Ampat? Ya tapi itu Raja Ampat, itu bukan urusan NTB. Kami mewakili bumi. Raja Ampat bagian dari bumi, NTB bagian dari bumi, Pohon Beringin bagian dari bumi. Kan itu namanya berargumentasi. Makasih. Baik, tepuk tangan Bapak Ibu. Oke, mohon izin Bapak Ibu, nanti kita akan selesai pukul 11-an, mungkin 1 jam kita akan berdiskusi, silakan semaksimal mungkin. Dan Bapak Ibu, satu hari. Baik, silakan Bapak Ibu, nanti kita akan sesi tanya jawab satu persatu, atau Bapak Ibu yang ingin ditanyakan, silakan. Bapak tadi sudah cukup? Ya, ini saya tambah nih. Oh, silakan, mangga Ya. Bapak. Ya, sebenarnya tadi jawaban saya sudah dijawab. Yang ingin saya tanyakan tadi itu begini. Ada apa sebenarnya dengan pemerintah kita? Karena kita terus-terus di efisiensi. Tapi sudah dijawab tadi. Nah, cuman pertanyaan saya selanjutnya, karena tadi sudah dijelaskan, mampukah Anantara itu mengumpulkan dana sampai sekian triliun itu? Menurut Bang Rocky, ketika Anantara itu tidak mampu, kira-kira bagaimana nasib negara kita ini? Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Silahkan Pak Rocky menanyakan, apabila tidak mampu, apa yang akan terjadi di Indonesia ini? Kalau nggak mampu artinya kalian makin akan dicerca rakyat. Kan nggak ada trickle down kan? Kan janji presiden dan antara itu dananya akan dipakai sepenuh-penuhnya untuk kesejahteraan rakyat. Kita mau tahu yang disebut kesejahteraan rakyat itu apa? Itu aja yang ditanyain secara politis kan. Dananya pasti bisa. Kalau nggak ada, kita jual aja BUMN dapat duit. Kita jual pulau yang sekarang. Ada berapa pulau yang dijual di... Berapa pulau? 19 pulau apa yang di Maluku dijual? Iya. Nah, itu dia udah mulai protes. Bangkrut lah. Artinya secara pragmatis mudah, jual aja. Tapi apakah itu cara berpikir akademis, cara berpikir etis? Nah, itu soalnya. Berapa harga BUMN kita kalau dijual? Mungkin 30 triliun dolar. Satu BUMN berapa harganya sekarang? Ya, ada 20 T. Cukup. Tapi mesti minta rakyat, karena BUMN adalah badan usaha milik negara. Sahamnya ada pada Anda, pada rakyat. Bukan pada komisaris. Jadi sekali lagi, kondisi kita ada betul-betul dalam keadaan berbahaya. Kita lihat banyak riset dan
kita mulai ragu bisa nggak. Tetapi politik bukan soal mungkin apa tidak. Tapi mengatasi ketidakmungkinan. Politik is the idea of attacking the impossible. Nah itu juga yang mesti jadi watak dari teman-teman DPRD. Ngakali, siasat, cuman itu adanya. Kan kita dimanjakan. Dari zaman Orde Baru dimanjakan APBN itu, artinya tinggal metik-metik uang kayak di pohon itu. Nah Jokowi berpikir begitu. Dia anggap APBN itu brankas yang ada isinya uang. Bukan, APBN itu kebijakan, bukan uang. Jadi sekali lagi, kalau keadaan berbahaya tadi, siapa yang mesti kita blame? Kan Presiden pasti akan, Prabowo akan bilang, memang kita akhirnya nggak sanggup. Bukan saya yang tidak sanggup. Karena APBN kosong. Siapa yang bikin kosong? Teman-teman dari NTB. Marahlah kalian. Enggak lah. Enak aja. Kami tidak terlibat di situ. Tapi kami ingin yang terlibat dihukum. Supaya pemulihan moralnya ada. Jadi jangan nego untuk hal-hal yang bersifat moral call panggilan. Ijazah Jokowi dipersoalkan, Indonesia pasti chaos. Maka jangan persoalkan. Artinya tambah dosa. Apa artinya? Bikin ijazah palsu sebanyak mungkin. Kan gitu. Jadi apa yang kita sebut etos parliamentarianism? Parle, orang Perancis. Ngomong, itu namanya parlementer. Bukan bertanya. Ngomong, saya mau dengar Anda ngomong. Capek jawab-jawab. Oke. Supaya saya bisa bilang, saya mendengar suara jernih, cerdik, bukan cerdas dalam politik ya, cerdik. Dari mana Rocky? Kalau saya pergi ke luar negeri saya akan ditanya tuh. Indonesia hilirisasi itu apa? Saya mesti jawab. Kalau saya bilang hilirisasi artinya kasih nilai tambah. Supaya bisa diekspor, supaya energinya bersih. Oh iya, itu dihilir. Problem Indonesia bukan di hilir tapi di hulu. Apa itu hulu? Kalau misalnya pemain batu bara, pemain sawit, pemain industri ekstraktif, pemain nikel, smelternya bagus, oh iya. Masalahnya bukan smelter di hilir, tapi konsesi di hulu diperoleh secara demokratis apa enggak? Kalau yang main cuma 4 orang, artinya tidak ada kompetisi bebas di situ. Artinya ada oligarki yang mengendalikan. Bersih di hilir, kotor secara politik di hulu. Itu masalah kita sekarang. Bahlil ada di situ.